dan semudah sekarang juga. Jadi dan semua sistem perekonomian dan barter itu masih bersifat kekeluargaan. Terus barulah ke zaman kerajinan dan pertumbuhan. Di sini masyarakat tuh mulai ada pembagian kerjanya gitu. Jadi siapa yang mulai produksi, siapa yang maksudnya mulai memprosesnya gitu kan, dan siapa yang maksudnya mengurusi barang jadinya gitu. Terus barulah ke zaman kapitalis, yaitu munculnya pemilik modal. Jadi di sini sudah ada istilah bagaimana investasi sebagai investornya di situ, dan siapa juga yang sebagai pekerja di situ. Nah, sedangkan kalau menurut Rostow, Wilhelm Rostow, itu ada 5, ya kan, dibagi, yaitu tradisional, masyarakat lepas landas, ya kan, masyarakat yang yang pertama itu adalah yang tradisional, yang kedua itu adalah persyaratan dia ke lepas landasnya, terus yang ketiga itu lepas landasnya, keempat gerakan ke arah pendewasaan, dan yang kelima itu masa konsumsi yang tinggi. Nah, ini nanti akan aku jelasin lebih rincinya itu di slide yang khusus untuk ngebahas tentang teorinya Rostow. Nah, kalau yang terakhir itu adalah Corbusier. Ini kayak hampir mirip dengan Werner Sombart, yaitu dia membaginya dengan ada masa rumah tangga tertutup, masa rumah tangga kota, dan masa rumah tangga bangsa kemasyarakatan, dan masa rumah tangga dunia. Jadi di mana masa rumah tangga yang tertutup ini, itu masyarakat tuh hanya memenuhi kebutuhan miliknya sendiri, gitu. Yaitu dia tuh memenuhi kebutuhan yang kelompoknya sendiri, sedangkan masa rumah tangganya kota itu munculnya itu hubungan dagang ke antar desa dan kota. Jadi mulai dari rumah sendiri dia memenuhi kebutuhan rumah sendiri, baru memenuhi kebutuhan antar desa, ya kan, baru rumah dan kota, baru bangsa itu secara negara, dan baru dunia secara internasional dan secara mendunia, seperti itu. Oke, kita bisa langsung, terakhir ini adalah menurut teori-teori yang 4 tak jelasin tadi, itu adalah teori pertumbuhan ekonomi Kuznets. Oke, boleh ke selanjutnya. Oke, teori pertumbuhan ekonomi Kuznets ini gimana sih? Teori pertumbuhan ekonomi Kuznets ini, dia itu menjelaskan tentang kenaikan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai jenis barang-barang, ya kan, barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Ingat, jadi jangka panjang itu dalam memenuhi jenis barang-barang ekonomi primer terutama dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya. Terdapat 3 faktor di sini, yaitu peningkatan persediaan barang yang terus-menerus, ya kan, yang kedua perkembangan teknologi, dan yang ketiga itu penggunaan teknologi secara efektif dan efisien. Jadi bagaimana persediaan barang ini tetap konsisten, yang tetap diterima oleh masyarakat sehingga tidak terjadi kekurangan. Bagaimana cara itu biar konsisten? Mereka lebih mendukung ke arah perkembangan teknologi dan penggunaan teknologi sehingga bisa menghasilkan barang secara efektif dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oke, nextnya kita langsung ke pendapatnya Rostow. Boleh? Nah, ini Rostow pada tahun 1996, kalau bicara tentang tahapan pertumbuhan ekonomi, pasti banyak yang tahu tentang teori Rostow ini. Sangat banyak gitu, dan yang paling, yang paling orang tahu ketika bicara tentang tahap pertumbuhan ekonomi, mereka berbicara tentang teorinya Rostow. Nah, dari Rostow ini ada 5, seperti yang tak sebut tadi, yaitu yang pertama masyarakat tradisional. Masyarakat tradisional ini bagaimana? Ciri-cirinya adalah fungsi produksinya itu terbatas. Artinya, kenapa dia terbatas? Karena sistem produksinya itu masih primitif gitu. Tidak secanggih dan masih benar-benar mengandalkan tenaga sendiri, gitu, tenaga manusia sendiri. Terus yang kedua, cara hidupnya mereka itu dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional masa saat itu, karena sifatnya itu masih kayak dalam kekeluargaan gitu loh, tidak masih belum terbuka, dan produktivitas pekerja yang sangat rendah karena belum ada, hanya mengandalkan tenaga kerja, yaitu tenaga manusia gitu kan, dan masih barang-barang pun masih yang terbatas ketika yang mau diproduksi itu masih terbatas. Dan yang D itu adalah sebagian besar produksi itu dihasilkan sektor pertanian, karena dominan pada saat itu adalah masih beternak
ya kan, berternaknya pun belum yang dominan banget, hanya berburu untuk yang hewan. Dan kalau yang bertani, ya untuk yang maksudnya kebutuhan primer seperti padi dan lain-lain, gandum, dan saat itu tuh masih dalam sektor pertanian. Dan yang kelima, itu adalah struktur sosialnya bersifat hierarkis, di mana kedudukan sosial seseorang itu tidak banyak berubah. Pusat kekuasaan itu berada pada tuan tanah, di mana kebijakan pemerintah itu sangat dipengaruhi oleh pandangan tuan tanah tersebut. Oke, bisa next. Ini masih masyarakat tradisional. Terus masyarakat lepas landas itu bagaimana sih? Ciri-cirinya itu adalah terjadi perubahan yang bersifat multidimensi, semua aspek, baik peran sektor pertanian itu masih besar. Namun sudah ada sektor industri yang menggunakan teknologi modern. Terus sebagian besar investasi itu diarahkan untuk prasarana perubahan kayak ke ini kayaknya ke bawah deh. Sebagian besar investasi itu diarahkan untuk prasarana, artinya bagaimana peningkatan secara fasilitas. Karena sudah mulai berpikir, ini produktivitas kita tidak bisa langsung mandek-mandek terus nih, karena kita hanya mengandalkan tenaga manusia doang gitu kan. Bagaimana kita bisa memanfaatkan secara teknologi gitu kan, sehingga mereka tuh berfokus pada peningkatan prasarana. Dan perubahan cara pemimpin itu lebih ke arah nasionalisme. Terus itu untuk yang prasyarat lepas landas. Barulah masuk ke tahap yang mereka benar-benar lepas landas. Artinya mereka tuh terjadi di sini tuh mereka sudah aware, sudah siap terjadi perubahan yang drastis dan revolusi di sini. Ciri-cirinya bagaimana? Terciptanya kemajuan yang pesat dalam inovasi, gitu kan, dan terbukanya pasar-pasar baru. Artinya mereka sudah mulai berinovasi, baik dari segi produk yang dihasilkan, teknologi yang digunakan, dan prasarana-prasarana apa saja yang bisa ditingkatkan dan sehingga produktivitas itu bisa efektif dan efisien. Terus yang kedua itu berkembangnya sektor industri, karena udah mulai nih aware produktivitasnya harus tinggi, produk apa aja yang harus dihasilkan dan teknologi apa aja yang harus digunakan, sehingga sektor industri pun tetap berkembang gitu. Seperti mulai dari saya contohkan di situ adalah tekstil, kendaraan, industri kayu, alat pertanian, penerbangan, itu sudah mulai aware orang-orang di situ sudah mulai aware kebutuhan itu. Dan selanjutnya itu adalah terjadinya peningkatan investasi. Investasi itu mulai di sektor-sektor tersebut itu mulai naik tuh dari 5% menjadi 10%. Karena orang sudah mulai aware, akan kebutuhan ini sehingga bagaimana ini bisa meningkat produktivitasnya, bagaimana investor juga bisa memperoleh laba dari dananya mereka, sehingga mereka ini layak nih saya untuk menanamkan dana di sektor-sektor yang sudah dibutuhkan oleh masyarakat. Dan terakhir itu adalah terciptanya kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan negara, di mana ketika sistem ekonomi itu sudah mulai diterapkan sudah mulai diterapkan secara baik gitu kan di suatu negara, bahwa yang awalnya itu sistem kekeluargaan, masih rumah tangga tertutup, ketika sistem perekonomian dan produktivitasnya itu sudah mulai meningkat ke berbagai sektor, tidak hanya sektor makanan dan kebutuhan primer, tapi juga kebutuhan lainnya, maka kebutuhan-kebutuhan lain seperti kerangka dasar politik dan kelembagaan negara itu sudah mulai terbentuk. Oke, kita bisa nextkan lagi ke masyarakat tahap ke arah kedewasaan atau drive to maturity. Ciri-cirinya bagaimana sih? Di sini adalah struktur dan keahlian tenaga kerja itu mengalami perubahan. Nah, di sini terus leading sektor pertanian itu menurun dan industri itu meningkat. Karena sudah seperti sebelumnya, ketika dia lepas landas, kan di masyarakat yang prasyarat lepas landas itu kan masih aware, masih tinggi itu, yang di tradisionalnya juga masih tinggi yang pertanian. Ketika mereka sudah mulai menyadari kebutuhan akan industri atau kebutuhan lainnya selain pertanian itu sudah mulai meningkat itu dan menghasilkan yang lebih dibandingkan pertanian, maka mereka akan lebih meningkatkan ke arah industri. Terus yang ketiga itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan dalam perusahaan itu mengalami perubahan, di mana peran manajer itu tidak melulu kayak yang punya modal atau yang punya tuan tanah, yang seperti zaman yang bisa, maksudnya itu zamannya yang masih mengelola tanah dan kayak tuan tanah seperti yang tradisional tadi gitu kan. Tapi di sini bagaimana peran seorang manajer
mengelola atau memanage gitu kan dana-dana maupun sistem proses produksi dari sebuah perusahaan itu bagaimana bisa menghasilkan output-nya yang bagus dan meningkatkan laba. Nah, jadi peran manajer itu sendiri sudah sangat dibutuhkan. Bagaimana manajer yang efektif dan kayak bisa mencapai goal sebuah perusahaan itu atau sebuah industri, sebuah sektor, itu malah yang sangat dibutuhkan saat ini. Dan itulah bentuk sosok kepemimpinan yang dibutuhkan saat pada masa tahap ke arah pendewasaan. Dan masyarakat secara keseluruhan tuh merasa bosan di sini. Dan munculnya kritik terhadap industrialisasi. Karena sudah mulai, oke, ini bagaimana produk-produk yang dihasilkan tuh sudah yang kayak, apa ya, kayak hampir mirip, tapi tidak masih inilah. Sehingga muncullah rasa bosan dari masyarakat dan bagaimana kritik-kritik di sini itu sebenarnya fungsinya adalah untuk meningkatkan produktivitas si industri itu tersebut. Terus yang kelima, itu tahap konsumsi tinggi. Di sini ketika pencapaian perekonomian, baik dari segi industri, masyarakat konsumtif, produktif, itu sudah setara dan malah lebih, itu udah mulai tuh konsumsi tinggi artinya mampu daya beli masyarakat itu sudah tinggi. Sehingga memperbesar kekuasaan dan pengaruh negara ke luar negeri gitu kan, sehingga kita kayak mampu bersaing dan mendapatkan sumber daya dan dukungan politik dari dalam negeri sendiri gitu kan, sudah mencapai kekuatan untuk politik sendiri. Terus udah gitu menciptakan welfare state, bagaimana kesejahteraan suatu negara itu standarnya seperti apa, dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang mewah dan tahan lama yang melebihi konsumsi keperluan pokok. Jadi sudah tidak ada premier yang seperti dulu, misalkan seperti premier itu harus yang sandang tangan papan kayak gitu, enggak gitu kan. Itu bagaimana di sini itu barang-barang mewah pun bisa menjadi kayak kebutuhan pokok sendiri. Dan itu tuh benar-benar bisa kita lihat sekarang gitu kan, di mana kebutuhan seperti traveling tidak dulu bukan premier tapi sekarang sudah premier gitu. Dan bagi sebagian orang itu sudah dijadikan kebutuhan pokok. Oke. Kita lanjut ke pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sini pertumbuhan ekonomi Indonesia saya bagi menjadi 3. Di sini tahap Orde Lama, tahap Orde Baru, dan tahap reformasi. Di mana tahap Orde Lama ini dari semenjak kita merdeka ya, itu tahun 1945 sampai dengan 1965. Terus tahap Orde Baru itu mulai dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan tahap reformasi itu dari setelah krisis moneter ya kan, mulai dari tahun 99 hingga sekarang pemerintahan yang sekarang. Oke, bisa di next kan? Oke, tahap Orde Lama. Tahap Orde Lama ini mulai dari zaman Insinyur Soekarno. Itu di sini nanti saya kasih data ya. Ada datanya di bawah, tapi di slide yang paling bawah. Itu bagaimana sih tahapnya Orde Lama ini? Mulai dari kita stagflasi. Yaitu di sana itu kita mengalami inflasi yang tinggi. Inflasi kita itu, sebentar, saya ada datanya di sini. Di sini, inflasi kita itu sampai mencapai, mana ya? Oh, kita mulai dari APBN dulu. APBN kita itu defisit, oke, kita mulai dari sebelah kiri, defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah itu sangat besar. Jadi tahun 1965 itu kita sampai defisit sebesar 200% dari APBN kita. Terus kegiatan itu ada datanya yang nanti di bawah itu rinciannya. Itu kegiatan sektor ekonomi pertanian dan sektor industri itu merupakan manufaktur relatif itu terhenti semua. Yaitu kayak kan kita didominasi oleh pertanian dulu di awalnya sama sektor industri manufaktur. Itu karena stagnan posisinya perekonomian kita saat itu terhenti. Terus banyak terjadi konflik politik untuk merebut kekuasaan di antara sejumlah partai karena banyak banget partai yang muncul pada saat itu. Dan sektor yang mendominasi itu adalah malah pertambangan, distribusi, transportasi, bank, dan pertanian komersil. Dibuktikan pada saat itu mulai muncul tuh bank-bank yang kita kenal sekarang kayak BNI, Bank Indonesia itu
Dulunya mulai dari tahun segitu tuh, sekitaran tahun 1945 hingga tahun 1965 itu muncul. Awalnya tapi nggak langsung nama-nama bank yang kita kenal sekarang gitu, masih pakai nama-nama istilah Belanda waktu itu. Terus pertumbuhan ekonomi kita tuh turun. Boleh langsung lanjut kita ke datanya. Di next. Oke, di sini kita bisa lihat nih pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 1951, saya dapat datanya ini sampai 1966. Di mana tahun 1951, ya kan, indeksnya kita itu masih, oke, kita hitunglah 100, ya kan. Pertumbuhan kita itu sebagai, aku titik poinkan sebagai 0 ya di situ, karena kita mulai dari tahun 1951, sehingga pertumbuhannya kita 0% dulu tuh di situ. Nah, terus tahun 1952, itu naik indeks kita jadi 103. Naik 3,8, di tahun 53 kita naik sampai 22%, ya kan? Dan itu cuma di tahun 58 aja tuh yang kita naik drastis sampai dengan 22%. Terus dibuktikan tahun 54, 55, 56, 57, 58 itu masih yang stagnasi kenaikannya. 1,4, 3,7, 2,2, 5,8, 5,3. Itu kayak naik turun dan beberapa tahun itu 2 tahun malah stagnan. Lebih parahnya lagi pada tahun 1959 1960 itu kenaikan kita minus. Nggak naikkan sih berarti jadinya penurunan. Dan pada tahun 61 kita kembali naik ke 1,7, ya kan? Masih minus sih sebenarnya ini. Terus tahun 62, 63, 64, 65 hingga tahun 66 itu kenaikan pertumbuhan ekonomi kita itu hanya 0,6. Terus nah ini kita bisa lihat di saldo APBN. Kenapa kita bilang pertumbuhan ekonomi yang tadi itu sampai minus? Kita lihat di saldo APBN kita. Boleh next? Ya, saldo APBN kita mulai dari tahun 1955 sampai tahun 1965 ini dalam jutaan rupiah ya. Pendapatan kita itu berapa sih? 14 waktu itu banyak ya 14 juta rupiah. Terus 8 tahun 55, tahun 56 naik, tapi pengeluaran kita tuh masih lebih banyak daripada pendapatan kita. Sehingga kita tuh selalu minus di APBN. Sehingga itulah makanya pertumbuhan ekonomi kita tuh turun, terus inflasinya juga naik, karena masih pengeluaran kita tuh masih lebih besar daripada pendapatan. Dan ini kita bisa lihat dari tahun 1955 sampai dengan tahun 1965. Itu sih ciri-ciri yang pada periode Orde Lama. Untuk kayak periode Orde Baru, boleh di next kan? Nah, untuk tahap Orde Baru sendiri, itu sebenarnya banyak nih teori-teorinya. Tapi yang paling terkenal itu adalah sebenarnya rencana Pelita ya, rencana selama 5 tahun kayak gitu. Yaitu dengan cara bagaimana kayak swasembada pangan, seperti itu. Bagaimana memaksimalkan dari sektor pertanian, itu yang paling terkenal dari tahap Orde Baru oleh Bapak Soeharto, gitu kan. Terus peningkatan kesejahteraan masyarakat tuh melalui pembangunan ekonomi sosial di tanah air. Terus menjalin kerjasama dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh ide komunis, karena pada saat itu masih seperti itu. Sasaran kebijakan juga untuk menekan kembali tingkat inflasi, karena inflasi kita itu kan sudah tinggi banget. Ini sebentar ya, aku belum ketemu data inflasinya. Mana aku taruh inflasi itu? Terus menjalin kerjasama dengan pihak barat, seperti kita beberapa kali MOU, kita udah mulai terbuka nih dengan investasi-investasi dari luar dan bentuk kerjasama dari luar. Terus mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi selama tahap Orde Baru. Cuman yang paling terkenal itu adalah penyusunan rencana Pelita secara bertahap dan target-targetnya itu udah jelas. Yang paling terkenal itu dari peningkatan sektor pertanian. Sebentar aku cari di mana ya dia tuh datanya. Oh ini. Oke, boleh di next kan dulu. Nanti mungkin bisa kita sambil diskusi waktu Q&A-nya untuk masalah peningkatan inflasinya.
Oke, di era reformasi ini kita langsung setelah masa Orde Baru, yaitu setelah Pak Soeharto, ya kan? Itu mulai dari Mendiang B.J. Habibie, Pak Habibie. Ini sebenarnya kita bisa bilang di sini kita transisi ya, pemulihan kondisi ekonomi. Sebentar. Kucing jangan. Nah, terus sudah gitu langsung lanjut ke Abdurrahman Wahid, ya kan? Pak Gus Dur. Di sini kita mulai. Nah, di sini pada tahun 1999 hingga tahun 2001, itu kebijakannya dia itu lebih ke desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Terus pada zaman Megawati Soekarno Putri pada tahun 2001 sampai dengan 2004, itu tuh menjaga sektor perbankan lebih ketat hingga menerbitkan surat utang dan obligasi secara langsung. Jadi saya mengambil poin-poin yang kebijakan yang pernah dilakukan yang paling terkenal pada masa mereka. Dan pada saat pemerintahan Pak Susilo Bambang Yudhoyono, itu pertumbuhan ekonomi Indonesia itu karena relatif stabil, tapi pada saat itu tuh kalau nggak salah ada krisis ya, cuman lebih bisa distabilkan. Dan terakhir itu adalah Pak Joko Widodo yang dari tahun 2014 sampai dengan sekarang itu lebih mendobrak ya, maksudnya kayak merombak struktur APBN negara dengan lebih mendorong investasi. Jadi investasi, pembangunan infrastruktur dan melakukan efisiensi itu tuh lebih ditekankan pada saat ini. Dan itulah yang kita rasakan masih dengan sekarang, terlepas dari pandemik, maksudnya masalah pandemik corona yang menyebabkan APBN yang maksudnya perencanaan pendanaan negara yang seharusnya itu sudah ada pengalokasiannya masing-masing, sekarang itu sudah mulai bergerak tuh, udah mulai ya berpindah tempat, cuman memang harus ada yang dikorbankan lah ketika terjadi pandemik yang tidak sesuai. Kita tidak pernah berekspektasi dengan adanya pandemik ini. Oke, bisa langsung dilanjutkan. Pertumbuhan ekonomi Islam. Kita langsung lanjut ke pertumbuhan ekonomi Islam. Oke, di sini saya membaginya, jadi gimana sih awal mulanya pemikiran ekonomi Islam ini sendiri gitu kan. Jadi dari pemikiran Yunani, ya kan, kita pada tahun sebelum Masehi nih, mulai muncul pemikiran-pemikiran Yunani berdasarkan Bible, ya kan. Terus sehingga sampai ke tahun 13 Masehi, pada saat Thomas Aquinas dan lain-lain. Di sini tidak ada sama sekali pemikiran ekonomi, tapi bukan tidak ada sih, ada sih sebenarnya, cuman tapi tidak terlalu yang signifikan, hanya berdasarkan ekonomi seperti yang saya sebelum sebutkan, yaitu sifatnya ekonomi tertutup, rumah tangga tertutup. Nah, sehingga mulailah tahun 18 Masehi itu mulai muncul tuh Adam Smith, ya kan, dan teorinya The Wealth of Nation. Terus, boleh next. Kita langsung ke perkembangan dari Islamic Economics-nya sendiri, itu mulai dari Classical Age ya. Nah, di sini kita mulai dari zamannya Rasulullah, ya kan? Zaman Rasulullah dan para umatnya pada saat itu. Terus sehingga periode pertama setelah beliau, gitu kan, dilanjutkan setelah beliau, terus periode kedua sehingga dan lanjutkan ke periode ketiga. Di periode pertama itu masa awal keislaman. Boleh next. Oke, pada masa awal keislaman itu pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Itu dimulai dari Zaid bin Ali, itu cucunya cucu Husain bin Ali bin Abi Thalib, itu memperbolehkan adanya harga tangguh tempo lebih. Maksudnya harga tangguhnya itu karena di tempo ya, maksudnya tidak dibayar tunai, itu boleh dia lebih tinggi daripada harga tunai. Terus melarang dengan tegas riba dalam bentuk apapun, dan tapi pemikirannya ini tidak dibukukan. Tapi dari situ sebenarnya sudah ada cikal bakal bahwa bagaimana sih ketika kita meminjam atau kita membeli sesuatu tidak langsung tunai, itu kita boleh atau ditangguhkan ya, itu tuh boleh kita membayarnya secara lebih. Terus kita lanjutkan dengan Abu Yusuf. Itu Abu Yusuf pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi ya.
Kayaknya enggak. Kitabnya yang berjudul Al-Kharaj, ya kan, secara tradisional itu dapat diartikan pajak tanah, gitu, teorinya. Itu banyak membahas tentang ekonomi publik, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan sektor ekonomi. Nah, di sini dia menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap lump sum system atas tanah menjadi sistem pajak proporsional. Jadi dia tuh nggak langsung kenain pajak, tapi dia lebih ke proporsional. Bagaimana hasil kita itu nanti pajak itu dibayarkan berdasarkan hasil dari penggarapan pertanian itu, tidak langsung dipatok di awal. Jadi kayak sistem yang kita kenal sekarang itu adalah bagi hasil untuk musyarakah. Bagaimana hasil usaha itu, segitulah yang kita akan dibagikan kepada investor atau pemilik dana. Seperti itu. Tapi dia masih menggunakan sistem kayak pajak gitu. Terus penekanan terhadap prinsip keadilan, kewajaran, dan penyesuaian terhadap kemampuan membayar dalam perpajakan, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan uang negara. Nah, di sini dia sudah mulai aware tentang bagaimana proses pengelolaan keuangan negara dengan sistem akuntabilitas, dan pemikirannya ini sangat mirip dengan Adam Smith, yaitu tentang canon of taxation, yaitu kesetaraan, equal, kepastian, certain, kenyamanan, dan ekonomis atau ekonomikal. Oke, kita lanjutkan ke masih di periode pertama. Ini mungkin kalau boleh next. Oke, ini untuk bagi yang pernah belajar tentang ekonomi syariah sangat terkenal, yaitu Al-Mawardi, bukunya Al-Ahkam Al-Sunnahiyah, buku tentang tata negara. Di sini banyak berbicara tentang pemerintahan dan administrasi negara, itu seperti kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, terus bagaimana cara mengelola tanah, ya kan, baik itu dari segi masyarakat, mulai dari masyarakat hingga bagaimana itu bisa efektif untuk keperluan negara, terus hak prerogatif negara untuk menghibahkan tanah, kewajiban negara untuk menguasai pasar. Jadi tanah itu bagaimana negara yang mengelola, walaupun itu milik masyarakat, tapi bagaimana bisa menghasilkan, maksudnya itu biar bisa dari masyarakat ke masyarakat juga. Di situ dia pemikirannya Al-Mawardi. Terus bukunya yang kedua, Ad-Din wa Ad-Dunya, Agama dan Dunia, lebih banyak membahas perilaku ekonomi muslim secara individual, khususnya penerapan ajaran tasawuf dalam kegiatan ekonomi seperti dalam pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Serta terakhir itu adalah penimbunan. Dia itu jadi sangat-sangat menentang adanya penimbunan, hoarding, ketamakan, dan meminta jabatan, itu dapat merusak sistem perekonomian. 3 hal itu sangat dapat merusak perekonomian, sehingga dia sangat menentang. Oke, kita bisa lanjutkan ke periode kedua. Periode kedua itu, boleh next slide. Oke, periode kedua itu ada Al-Ghazali. Di sini Al-Ghazali banyak banget karya-karyanya. Itu antara lain Ihya'ul Al-Din, Al-Mustaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini pembahasannya itu lebih bagaimana tentang apa itu uang, perdagangan, pembagian tenaga kerja, perilaku konsumsi, dan organisasi masyarakat dalam perekonomian. Nah, di sini dia mendiskusikan tentang kerugian dari sistem barter dan pentingnya uang sebagai alat tukar. Jadi, bagaimana fungsi uang itu tidak sebagai alat tukar, tidak lagi tuh sistem barter barang dengan barang, tapi bagaimana uang itu sebagai alat tukar, means of exchange, dan pengukur nilai tukar itu sendiri untuk barang dan jasa. Di sini dia bahas uang itu harus mempunyai nilai gitu kan dari uangnya sendiri gitu kan, sehingga mampu dijadikan sebagai alat tukar terhadap barang atau jasa. Terus memperjualbelikan uang itu ibarat memenjarakan uang, sebab ini tuh mengurangi jumlah uang itu sendiri gitu. Jadi dia sangat-sangat sangat tidak setuju dengan istilah memperjualbelikan uang. Kalau sekarang sih, ya istilahnya memperjualbelikan uang itu sebenarnya kayak kita beli uang dengan uang sih, sebenarnya kayak falas gitu kan. Terus riba di sini merupakan praktek penyalahgunaan fungsi uang dan sangat berbahaya yang seperti kita tahu. Dan korupsi dan penindasan merupakan faktor yang dapat menyebabkan penurunan ekonomi itu sendiri. Kita bisa lanjut ke periode ketiga di next slide-nya. Di next slide yang ketiga itu ada Syah Waliullah. Di sini pemikiran ekonominya itu dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul Hujjah al-Balighah.
itu manusia secara alamiah adalah makhluk sosial, sehingga harus melakukan kerjasama, misalnya dalam bentuk pertukaran barang dan jasa, kerjasama usaha, bisa mudharabah di situ seharusnya, musyarakah, dan serta kerjasama pengelolaan pertanian dan lain-lain. Islam sendiri melarang kegiatan-kegiatan yang merusak kerjasama, maksudnya kayak kerjasama seperti perjudian dan riba karena tidak adil atau eksploitatif dan mengandung ketidakpastian yang tinggi. Dua alasan yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi itu yang pertama, keuangan negara itu dibebani oleh berbagai pengeluaran yang tidak produktif, ya kan? Dan kedua, pajak yang dibebankan kepada pelaku ekonomi itu terlalu berat sehingga menurunkan semangat ekonomi. Kita masuk ke periode kontemporer di slide selanjutnya. Ini saya mengambil periode kontemporer itu menurut Khursyid Ahmad, ya kan, dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase pertama terjadi pada pertengahan tahun 1930-an. Di sini mulailah muncul analisis masalah ekonomi sosial dari sudut syariah, dari sudut pandang syariah gitu. Sedangkan fase kedua pada tahun 1970-an itu mulai tuh mengembangkan dari kita hanya sekedar menganalisis dari sudut pandang kita, itu kita mulai mengembangkan aspek tertentu dalam ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Bagaimana masalah itu bisa diselesaikan dari teori ekonomi Islam sendiri, terutama tapi masih dari sisi moneter. Terus fase ketiga itu tuh banyak berisi upaya-upaya praktikal. Upaya praktikalnya sendiri sebagai kayak bagi contohnya ya, pada saat itu tuh adalah perbankan tanpa bunga. Itu fase ketiganya. Jadi bagaimana praktikal dan operasional dari si ekonomi syariah itu sendiri. Dan fase keempat itu menuju sebuah pembahasan yang lebih integral komprehensif, di mana bagaimana tidak hanya dari segi industrial, maksudnya perbankan itu intermediari, tapi bagaimana dari sektorialnya itu pun juga akan tetap berkembang. Perekonomian syariah itu tidak hanya diukur oleh dari segi perbankan syariahnya saja, tetapi bagaimana dari sektorialnya juga. Sektorial ini bagaimana bisa meningkatkan peningkatan dari perbandingan perekonomian syariah di suatu negara. Seperti itu. Barulah kita masuk ke masalah konvensional dan syariah ya. Ini sekedar mengingatkan di slide selanjutnya. Oke, di sini sedikit saya singgung tentang masalah konvensional dan Islamik seperti yang pernah kita bahas sendiri gitu kan. Di sini limited resources versus unlimited wants gitu kan. Ya, kita itu kalau misalkan teorinya yang kita kenal ya, itu tuh sebentar. Kalau misalkan yang kita kenal itu kalau misalkan di teori ekonomi itu tuh limited resources, bahan sumber daya kita yang terbatas tapi keinginan kita yang tidak terbatas. Sementara seharusnya di ekonomi syariah itu sumber daya kita itu sebenarnya tidak terbatas, tapi keinginan kita lah ya, bukan keinginan ya, kebutuhan kita lah yang terbatas. Jadi kita tuh tidak boleh kalau yang di ekonomi syariah itu bukan keinginan yang kita bicarakan, tetapi kita bolehnya tuh melihat secara kebutuhan. Kalau kita melihatkan secara keinginan, memang keinginan kita itu tidak akan pernah terbatas. Tapi kalau misalkan kita berdasarkan kebutuhan kita itu terbatas, sehingga sumber daya kita itu sebenarnya tidak terbatas gitu loh. Sehingga teori kalau limited resources itu tidak. Sebenarnya resources kita itu unlimited. Sehingga kalau misalkan kita sesuai dengan kebutuhan. Terus bagaimana caranya? Kita harus manage gitu kan. Kalau misalkan di konvensional itu misalkan ada manajemen of resources-nya, itu bagaimana kalau di Islamic itu cara nge-manage-nya itu kita mengendalikan poverty. Poverty itu kayak kemiskinan. Dan bagaimana kita mendistribusikan si sumber daya itu sendiri. Dan kalau di Islamic itu kita homo islamicus, di mana rasional kita tuh sama emosional kita tuh tetap jalan. Dua-duanya. Jadi yang kita kontrol tidak hanya kayak segi logika kita sendiri, tapi bagaimana dari emosional kita sendiri atau hawa nafsu kita sendiri. Seperti itu. Boleh langsung ke ekonomi syariah di next selanjutnya. Oke, ekonomi syariah sendiri seperti yang kita tahu,
karena teori-teori yang bermunculan, bagaimana dari zaman Rasulullah tadi, terus di pertengahan hingga kontemporer, itu sekarang ini fungsi ekonomi syariah itu sendiri itu adalah mengentaskan kemiskinan. Kenapa? Karena kita mengusung konsep keadilan, penegakan keadilan pertumbuhan ekonomi, di mana keadilan itu sendiri kita mulai dari kita menghapus riba, gitu kan? Walaupun saya mengakui secara praktiknya di kehidupan sekarang itu tidak ada yang bisa langsung 100% non-riba ya. Tapi setidaknya dari 90% saya bisa katakan, apalagi di dalam dunia perbankan, itu tuh masih 90-an% itu kita bebas riba untuk yang perbankan syariah. Tapi kalau mau 100% syariah, bahkan di dunia itu belum ada gitu. Kecuali kita benar-benar melakukan sistem baitul mal seperti pada zaman dahulu. Terus pelarangan spekulasi mata uang, di mana kita itu sebenarnya tidak, mata uang kita sekarang, di mana pelarangan spekulasi mata uang itu sendiri, tujuannya adalah untuk menjamin terjadinya stabilitas perekonomian. Jadi kita tidak mengukur dari kurs mata uang ataupun seperti tadi karena dilarang kan. Terus selanjutnya di Islamic Solution. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah tujuan penggunaan harta itu antara hubungannya itu antara manusia dan lingkungan itu didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Balik lagi, sebenarnya kita itu berdasarkan kebutuhan. Resources kita itu unlimited. Bagaimana kita penggunaan resources itu sendiri, gitu kan? Baik harta maupun modal dan resources yang dalam bentuk lainnya, sumber daya dalam bentuk lainnya itu bisa kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita, gitu kan? Dan tidak maksudnya itu kayak sesuai dengan kebutuhan dan tidak sehingga itu tidak menyebabkan kelangkaan dan itu bisa adil gitu loh untuk masyarakat semua. Dan uang itu sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Karena sekarang itu kan masih banyak tuh yang menjadikan uang itu sebagai alat komoditi. Padahal uang kita sendiri pun dalam bentuk kertas itu sebenarnya tidak ada secara real nilai yang terkandung, itu tuh tidak ada. Tapi kita menjadikannya sebagai komoditas, sementara uang itu fungsinya adalah sebagai alat tukar. Terus berbeda dengan kapitalisme, kalau yang pernah belajar tentang kapitalisme, Islam itu menentang adanya eksploitasi, gitu kan, dalam kepemilikan modal terhadap buruh yang miskin dan melarang adanya penumpukan kekayaan. Jadi bagaimana distribusi kekayaan dari yang lebih ke maksudnya yang membutuhkan itu bagaimana harus setara sehingga terciptalah kesejahteraan yang merata. Sehingga bisalah kita sama berbeda dengan sosialisme juga, yaitu mengakui kepemilikan. Kalau sosialisme kan mengakui kepemilikan pribadi itu, tapi ini enggak gitu. Maksudnya sosialisme kan tidak mengakui kepemilikan pribadi, sorry ya. Nah, di sini kita mengakui kepemilikan pribadi tapi dalam batasan-batasan tertentu. Kalau ternyata itu hanya untuk khalayak banyak dan itu limited, maksudnya kayak seperti sekarang nih pandemik gitu kan, itu kita nggak boleh. Kita kayak egois seperti itu. Oke. Ini terakhir Pak tampilkan di slide selanjutnya, itu konsep sumber kekayaan, kepemilikan, dan tujuan gaya hidup berdasarkan kapitalis, Islam, dan sosialis. Gitu kan. Di sini, kapitalis sendiri itu sumber kekayaan sangat langka, scarcity of resource, seperti yang tadi disebutkan. Sedangkan kalau Islam, sumber kekayaan alam tuh sebenarnya kaya loh, maksudnya banyak banget gitu. Bagaimana cara kita mengelolanya sesuai dengan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan, ya kan? Begitu juga dengan kepemilikan, kalau misal kapitalis itu setiap pribadi itu dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Kalau sosialisme malah tidak ada mengakui kepemilikan pribadi, di sini secara Islam itu kita ada loh sumber-sumber kekayaan yang bisa kita miliki, tapi balik lagi itu semua adalah hanya titipan dari Allah SWT. Dan tujuan gaya hidup perorangan. Nah, tujuan gaya hidup kita kalau misalkan kapitalis kan untuk kepuasan pribadi. Nah, kalau sosialis itu kayak kesetaraan penghasilan, ya kan, di antara kaum buruh. Nah, kalau Islam untuk mencapai kemakmuran dan sukses itu, kita tuh harus juga kita menyeimbangkan di antara dua itu gaya hidupnya. Jadi tapi lebih ke bagaimana kita bisa mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Gitu. Oke. Sekian, boleh di next selanjutnya?
Oke, terima kasih Kak. Hmm. Gini, sebenarnya kan teori ekonomi Islam itu sendiri sebenarnya sangat-sangat, kalau misalkan ya kita terapkan ya secara kafah atau secara menyeluruh, saya percaya hasilnya itu bisa sempurna, maksudnya mencapai hasil yang maksimal. Tapi PR-nya adalah balik lagi, kita ke negara kita ini, kita negara Pancasila, di mana ketuhanan dan kita tuh mempunyai kepercayaan tidak hanya Islam. Balik lagi, ini PR kita semua nih, bahwa ekonomi Islam itu bukan agamanya yang kita bawa gitu loh, tapi bagaimana prinsip perekonomian gitu loh, prinsip perekonomian yang sesuai dengan syariat Islam itu yang kita perkenalkan, bukan Islamnya gitu. Seandainya itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas, itu bisa diterapkan. Tapi kan sekarang paradigmanya adalah, bahkan ya, ini untuk saya sendiri ya, selaku maksudnya banker ya, banker syariah banker, ketika bank saya itu mulai konversi, saya contohkan nih, pada saat bank saya itu konversi dari bank konvensional menjadi bank syariah, itu tuh kayak saya melihat contoh suatu negara kecil. Suatu negara kecil yang berangkat dari sistem perekonomian konvensional menuju sistem perekonomian syariah. Itu banyak sekali tantangannya. Tantangannya adalah, satu, di perusahaan saya itu tidak hanya muslim di situ yang ada, tetapi juga non-muslim ada. Kekhawatiran mereka tentang prinsip perekonomian yang akan dianut oleh perusahaan itu tuh sangat-sangat dalam gitu loh. Bagaimana jenjang karir mereka, bagaimana mereka dengan agama mereka, apakah itu bertentangan juga dengan agama dan kepercayaannya mereka juga gitu kan. Dan nilai-nilai yang mereka tuh belum paham. Karena mereka sudah terbiasa dengan sistem konvensional. Jadi ketika perusahaan saya tuh kayak mulai konversi menjadi bank syariah, itu benar-benar saya melihat contoh kecil dari suatu negara atau suatu organisasi yang berangkat dari sistem ekonomi konvensional menuju syariah. Gitu. Jadi PR-nya tuh sangat-sangat banyak dan sangat-sangat sulit untuk menerapkan itu secara kafah. Iya kan? Sehingga sekarang itulah fungsi kita sebagai ekonom syariah ya, ekonom robbani gitu kan. Bagaimana menerapkan pemahaman ke masyarakat gitu kan, yang bisa diterima dulu oleh masyarakat secara luas gitu. Diterima dulu secara luas oleh mereka, tidak muluk kita langsung membawa well I'm proud of being Muslim gitu kan. Tidak seperti itu dulu gitu kan. Tapi bagaimana secara prinsip perekonomian itu sebenarnya lebih menguntungkan loh dari sistem perekonomian yang dianut sekarang gitu. Kayak misalkan di beberapa negara yang menerapkan kapitalis, sosialis, komunis gitu kan. Syariah itu lebih adil loh untuk masyarakat. Lebih sejahtera dan lebih merata gitu. Seperti itu. Jadi lebih ke prakteknya dulu sih sebelum ke teorinya gitu. Makanya kalau misalkan sebenarnya bisa, mungkin karena zamannya Al-Ghazali kan kita masih Rasulullah ya, maksudnya kayak masih pasca Rasulullah, sehingga umat ya keimanan umat tuh masih tinggi gitu loh. Kalau sekarang kan kita berperang pada belum teknologi ya kan, belum pemahaman yang macam-macam gitu, belum lagi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu yang tantangannya banyak banget gitu kan. Jadi bagaimana kita pendekatannya itu tidak lagi pendekatan yang membuat orang tuh takut jadinya gitu. Iya, betul. Ya, pendekatannya itu lebih, maksudnya sudut pandang saya itu sekarang, dulu waktu saya kuliah, itu adalah bagaimana sudut pandang saya itu secara teoritikal. Bagaimana mengekonom perbandingan Indonesia terutama gitu kan. Contoh kecilnya aja lingkungan saya gitu. Mengekonom perbandingan lingkungan saya. Tapi ternyata secara praktikal itu tidak semudah itu. Gitu. Apalagi yang tidak 100% muslim semua. Iya, betul. Ya kan? Jadi jangan dulu bawa perangkat Islamnya, tapi bagaimana membawa perangkat pemahaman secara prinsip perekonomiannya dulu gitu. Dan namanya manusia, balik lagi ya, manusia itu sifatnya itu bagaimana itu bermanfaat untuk dirinya sendiri dulu, barulah secara meluas. Jadi kita jelasin dulu dan kita praktekkan sih sebenarnya bahwa itu tuh bermanfaat loh untuk kalian. Barulah kita mengenalkan, oh ini tuh sebenarnya teori atau enggak praktik prinsip yang diajarkan sejak dahulu gitu kan, mulai dari Al-Quran dan Al-Hadis itu sudah ada.
Oke. Oke.